Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Salah satu syarat untuk melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk berwudu. Adapun hikmah berwudu itu tersebut di dalam kitab Anna hikmata fi ghasli yadaini di aklil mawahidi fil jannah wal madmadatu li kalamillahi ta'ala wal istinsyaqu li syami rawahil jannah wa ghaslul wajhi li nadri ila wajhillahil karim wa ghaslul yadaini li lubsi suwari fil jannah wa mashur ra'si li lubsi taji wa akalil fiha wa masu udhunaini li sima'i kalamillahi ta'ala wa ghaslur rijlaini lil mashi fil jannah, yang artinya adapun hikmah membasuh dua tangan itu untuk menyentuh hidangan surga. Di dalam dunia saja, ketika kita menyentuh makanan, merupakan satu aturan atau adab dalam menyentuh makanan itu sebelumnya mencuci tangan. Apalagi untuk melaksanakan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk membasuh dua tangan sebagai persiapan menyentuh makanan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membasuh mulut atau istilahkan dengan bergumur-gumur untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Begitu juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung untuk mencium bau wanginya surga. Kemudian selanjutnya kita dianjurkan membasuh muka, yang hikmahnya untuk melihat zat Allah yang maha mulia di yaumil qiyamah kelak. Kemudian membasuh dua tangan untuk dipakaikan, supaya dipakaikan gelang nantinya di dalam surga. Kemudian membasuh, menyapu kepala untuk dipakaikan ulah kamah, seperti yang kita di sini, kalau istilah di Aceh itu ada kupiah kutub. Begitu mulianya seseorang yang dipakaikan kupiah itu, apalagi nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memakaikan sendiri kepada para hamba-hambanya yang menyapu sebahagian kepala sebagai persiapan untuk sholat. Kemudian membasuh dua telinga untuk mendengar kalam Allah, mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Istimewa sekali ketika kita menuju ke surganya Allah. Yang terakhir dalam berwudu itu membasuh dua kaki. Untuk apa sih kita diperintahkan membasuh dua kaki itu? Untuk persiapan berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hikmahnya. Dalam berwudu saja sebelum kita sholat sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya yang mukmin yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kita kerjakan, insya Allah mendapatkan hadiah atau bonus pelaksanaan ibadah di dunia itu, imbalannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sholat itu kaum muslimin ada doa-doa yang istimewa, permohonan-permohonan yang luar biasa sebagai tebusan mohon ampun kita kepada Allah untuk menutupi kesalahan-kesalahan, untuk menebus segala dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana sih terdapat doa singkat
tapi isinya sangat mendalam dan sangat luar biasa, yaitu terdapat doa di dalam kita duduk antara dua sujud. Apa sih doa itu? Yang kita baca setiap saat. Setiap orang yang melaksanakan solat pasti akan membaca doa itu, yakni Allahumma ghfirli. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ya Allah, aku ini banyak dosa, aku hambamu yang berdosa, aku pelaku dosa ya Allah. Ighfirli, ampuni dosaku, hapuskan dosaku ya Allah. Kemudian warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Aku di dunia ini tiada yang menyayangi, tiada yang peduli kepadaku, maka kita bermohon kepada Allah, warhamni, kasihani aku ya Allah, sayangilah aku ya Rabbi. Kemudian warhamni wajburni, tutup kesalahanku, tempel kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, aku ini hina, aku ini rendah, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, aku ini miskin, aku ini fakir, aku ini miskin di hadapan hamba-hambamu yang lain ya Allah. Warzuqni, mudahkan rezekiku, terlambat datangnya rezeki untukku. Warzuqni, berikan, mudahkan rezekiku ya Allah. Wahdini, aku ini tersesat dalam dunia ini, aku tak tahu harus jalan pulang ke mana ya Allah. Wahdini, tunjukkan aku ke jalanmu. Wa'afini, aku ini sakit ya Allah, hati ini sakit, tubuh ini sakit, sembuhkan olehmu akan daku ya Allah. Wa'fu anni, yang terakhir, aku ini salah, aku ini khilaf. Wa'fu anni, maafkan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat, Allah maha menerima pengaduan segala hamba-hambanya. Maka mengadulah kepada Allah, maka lapor segala-galanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia. Maka sandaran vertikal dalam kehidupan lewat doa dalam duduk antara dua sujud itu, kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keluhan, apapun persoalan, laporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan, benarkan wudhu, kemudian lalu berdiri untuk melaksanakan salat. Insya Allah dalam salat itu, apapun yang kita baca, apapun yang kita mohon, kalaupun tidak secepatnya, lambat laun Allah pasti akan kabulkan segala permohonan dan keinginan kita berkat salat yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini semoga bermanfaat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.